so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all the years I've been lost. You've guided me from all the way. Mari silakan Bapak Ibu. Ya. Selamat semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah museum Asmaul Husna. Anda bisa lihat di depan ini, paling besar ini adalah matahari. Kemudian ternyata bisa kita bagi menjadi 3 bagian saja. Yang pertama, ada nama Allah. Kalau Anda perhatikan maknanya, tumbuh pada diri Anda, rasa cinta dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama tersebut adalah Allah. Allah bagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Bapak Ibu sering Anda sebut dalam sehari. Ratusan kali, bahkan ribuan kali Anda menyebut nama Allah sehari. Tapi subhanallah Bapak Ibu, orang Islam, kalau Anda tanya Allah itu apa artinya, banyaknya lebih dari 99. Kenapa ya Allah tidak jadikan namanya cuma satu saja? Agar kita semua ini mudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu jawabannya? Tapi tidak ada hadiahnya. Di antara kasih Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu kepada kita semua, Allah Subhanahu wa taala mengasih nama jadi hidupannya agar kita semua ingat kepada Allah dalam semua keadaan. Ketika ada sakit, ingat bahwasanya dia ada nama Allah Bapak Syafi. Allah yang menyebutkan penyakit. Ketika Anda mencari rezeki, ingat bahwasanya dia itu nama Allah Bapak Syafi. Itu nama memberi rezeki. Ketika soal bermaksiat ingin bertobat kepada Allah, ingat bahwasanya dia itu nama Allah At-Tawwab. Allah itu memberikan taubat. Agar sesaat kita ingat kepada Allah, maka Allah kasih nama jadi kehidupannya. Agar sesaat kita kembali kepada Allah Subhanahu
mengenai ruangan tentang sejarah Al-Quran. Di depan kita saat ini ada Al-Quran kopian dari Al-Quran asli yang ditulis di zaman Khalifah ketiga kita, Bapak, yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Atau dengan kata lain, inilah Al-Quran yang selama ini kita kenal dengan sebutan Mushaf Utsmani atau Quran Utsmani itu, Bapak Ibu. Tentunya kita sering mendengar istilah tersebut, tapi belum atau jarang melihat Al-Quran aslinya. Demikianlah bentuk dari Al-Quran Utsmani tersebut, Bapak Ibu. Al-Quran Utsmani tidak dinisbatkan kepada Turki Utsmani, tapi dinisbatkan kepada Khalifah ketiga yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Al-Quran ini adalah Al-Quran paling tua yang ada di zaman kita sekarang, Bapak. Usianya sudah lebih dari 1400 tahun. Walaupun Al-Quran ini Al-Quran paling tua, bukan berarti dia Al-Quran pertama. Karena sebelum zaman Utsman ada pernah seorang sahabat yang membukukan Al-Quran untuk pertama kalinya, yaitu Khalifah pertama kita yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu ada lembaran yang menceritakan kepada kita sejarah bagaimana ditambahkannya titik dan harokat ke dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Seperti yang tadi kita lihat di Al-Quran Utsman, tulisannya tanpa titik, tanpa harokat, Bapak, seperti baris pertama ini. Bisa dilihat, Ibu, tanpa titik, tanpa harokat. Yang bisa membaca tulisan ini hanya orang Arab asli. Baru di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ada seorang ulama yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau orang yang pertama menambahkan titik ke dalam Al-Quran, Bapak. Titik beliau seperti yang di baris kedua ini, Bapak Ibu. Bisa dilihat titik beliau yang ada di baris kedua. Tapi kalau diperhatikan, apakah titiknya sudah sama atau belum, Ibu? Belum sama, karena ini adalah titik-titik harokat, Bapak, bukan titik huruf. Jadi harokat dulunya bentuknya titik. Fathah itu satu titik di atas huruf, kasroh itu satu titik di bawah huruf, dan dhammah itu satu titik ditaruh di depan huruf. 10 tahun berikutnya, di zaman Raja Abdul Malik ini Al-Quran asli, Bapak, usianya sudah lebih dari ratusan tahun. Dan semua Al-Quran ini ditulis tangan, Bapak Ibu. Bahkan hiasan-hiasan yang saat ini kita lihat semuanya dilukis dengan tangan-tangan manusia. Karena tentunya ratusan tahun yang lalu belum ditemukan teknologi komputer ataupun alat-alat cetak, sehingga orang-orang yang hidup di zaman itu mereka menulis Al-Quran yang ada di hadapan kita dengan tangan-tangan mereka, Bapak. Di sebelah sini ada Al-Quran yang usianya sudah sangat tua, Pak, hampir 1000 tahun, Ibu. Tepatnya 950 tahun. Al-Quran ini sangat istimewa karena dia tidak ditulis di atas kertas. Yang kita lihat saat ini bukanlah kertas, tapi kulit rusa, Bapak Ibu. Persis dengan Al-Quran yang ada di depannya, ini pun ditulis di atas kulit kertas, di atas kulit rusa, tapi usianya tidak setua Al-Quran yang tadi. Al-Quran ini usianya 760 tahun, Bapak Ibu. Lebih muda dari yang tadi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ruangan ini hanya ada satu buah mushaf Al-Quran, namun mushaf Al-Quran yang ada di depan kita bukan Al-Quran sembarangan, Bapak Ibu. Karena ini adalah Al-Quran tua terbesar yang ada di dunia. Mengapa saya katakan ini Al-Quran tua terbesar? Karena mungkin di luar sana ada Al-Quran yang ukurannya lebih besar lagi daripada Al-Quran ini. Bahkan di Indonesia pun kita melihat, Bapak, ada Al-Quran yang ukurannya lebih besar lagi dari Al-Quran ini. Namun sayangnya Al-Quran tersebut tidak setua usia Al-Quran ini, Bapak Ibu. Usia Al-Quran ini hampir 200 tahun, tepatnya 197 tahun. Penulis Al-Quran ini berasal dari Afghanistan, namanya Ghulam Muhyiddin. Beliau membuat Al-Quran yang ada di depan kita, dari cover ke covernya semua berasal dari kayu, Bapak Ibu. Halaman-halamannya pun ini semua terbuat dari kayu. Sedangkan tinta yang beliau gunakan untuk menulis Al-Quran ini bukanlah tinta yang kita gunakan sekarang. Beliau menggunakan tinta yang berasal dari getah pohon, Bapak Ibu. Warna-warninya ini semuanya berasal dari getah tumbuh-tumbuhan, bukan warna-warna buatan. Berat Al-Quran ini 154 kg atau 1,5 kuintal lebih. Karena berat yang bersama Al-Quran yang dihias dengan emas murni, Bapak Ibu. Hiasan-hiasan yang ada di Al-Quran depan kita ini bukan hanya warnanya saja yang emas, tapi ini benar-benar emas batangan yang dicairkan. Lalu kemudian digunakan untuk menulis atau menghias Al-Quran yang ada di hadapan kita. Di sebelah sini, Bapak, ada Al-Quran usianya sudah 727 tahun. Al-Quran ini sangat istimewa karena seluruh ayatnya 30 juz penuh, Bapak, dari ayat pertama sampai terakhir semuanya ditulis menggunakan tinta-tinta yang berasal dari batangan emas yang dicairkan, Bapak. Bukan hanya tulisannya saja, tapi hiasan yang ada di seluruh halamannya pun sama. Semuanya berasal dari batangan emas yang dicairkan. Kalau yang tadi tintanya tinta emas, kertasnya kertas biasa. Di sebelah sini ada Al-Quran, Bapak, mungkin tintanya boleh tinta biasa, Pak, tapi kertasnya kertas emas. Kebalikan dari Al-Quran yang tadi. Sedangkan di sebelah sana, Ibu, di sini ada Al-Quran, 2 halaman pertamanya dihias dengan emas murni. Al-Quran ini adalah Al-Quran
When you're searching for the light and you see no hope inside, be sure and have no doubt, He is always close to you. He's the one who knows you best. He knows what's in your heart. You'll find your peace at last if you just have faith in Him. You're always in my heart and mind. Your name is mentioned every day. I follow you no matter what. My biggest wish is to see you one day. 'Cause I believe, I believe, I believe. Do you believe? Oh, do you believe? 'Cause I believe in a man who used to be so full of love and harmony. He fought for peace and liberty, and never would he hurt anything. He was a merciful and kind teacher till the end of time. He took the beat for everything, so full of light and blessings. You're always in my heart and mind. Your name is mentioned every day. I follow you no matter what. God wills for me one day. 'Cause I believe. Nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa min al-amali ma tuhibbu wa tarda. Allahumma hawwin alaina safarana watwi anna ba'daha. Allahumma inna na'udzu bika min wa'fa'i as-safari wa ka'bati al-munqalabi wa su'i al-manzari fil ahli wal mali wal waladi. Bismillah majraha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Halo Bapak Ibu.